Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sehat Pak Raden. Alhamdulillah. Malam hari ini kita ketemu riwayat seri ke-7. Masih nyambung dengan seri kemarin rekan-rekan sekalian. Kemarin kita cerita tentang parenting. Nah, malam hari ini kita mundur satu langkah ke belakang tentang keluarga sakinah. Tantangan membentuk keluarga sakinah di arus sekularisme, pluralisme, dan liberalisme saat sekarang ini. Kita akan diskusikan beberapa hal. Yang pertama, sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan keluarga sakinah? Apa sih yang dimaksudkan pandangan Islam tentang apa arti keluarga, apa arti sakinah? Apa arti perkawinan sesungguhnya? Karena ini penting sebagai landasan kita diskusi ke depannya. Menurut Quran ke hadis kayak apa? Itu satu. Yang kedua, emang ada tantangan apa sih tentang keluarga sakinah? Kenapa tiba-tiba hari ini kita bilang seberapa berat, seberapa menantang sebetulnya untuk kita membangun keluarga yang sakinah? Dan ini mungkin dimulai dari proses sebelum rumah tangga sendiri ada, sebelum suami istri itu sendiri ada mungkin ya. Jadi masih calon, masih ta'aruf kalau dalam Islam. Terus yang ketiga kita juga akan urai tentang siapa saja yang seharusnya berperan dan apa masing-masing punya peran agar keluarga ini sakinah di samping suami dan istri dalam keluarga itu. Dan terakhir nanti kita minta tips dari Pak Raden dan Kiseno tentang apa saja sih tip and trik bagi kita sekalian untuk di-sharing agar keluarga kita sakinah. Saya rasa itu, bismillah, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Langsung aja Kiseno, menurut Islam apa Ki sebetulnya yang dimaksud dengan keluarga sakinah, yang dimaksud dengan perkawinan, yang dimaksud dengan rumah tangga? Monggo Pak Yai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Longgar dan Mas Andi. Kalau kita menghadiri upacara pernikahan, selalu doanya supaya mantan mudah-mudahan sakinah, mawadah, warohmah. Tapi tidak banyak yang mengetahui hakikat sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu dari bahasa Arab, dari kata sakana. Sakana artinya tentram atau tenang. Orang yang berumah tangga diharapkan dia mendapatkan ketenangan atau ketentraman. Rumah bahasa Arabnya maskan. Dari kata sakinah juga, sakana, tentram. Orang yang keluar dari rumah, di jalan sibuk sekali, di kantor ribut sekali, begitu masuk rumah tenang hatinya, tentram. Itulah makna sakinah itu. Kalau orang sudah sakinah, dia akan bahagia. Dia akan punya etos kerja yang tinggi. Karena apa? Hatinya senang. Hatinya bahagia. Kemudian, setelah sakinah adalah mawadah. Mawadah ini dari asal kata wawada, yang artinya kehampaan dada, artinya hilangnya rasa benci kita kepada pasangan kita. Itu mawadah. Jadi kalau kita sudah dapat jodohnya, udah tenang, rasa benci itu tiba-tiba hilang. Yang ada hanya kebaikannya, dan kita berharap dia selalu baik, dan tidak ingin dia tidak baik sedikit pun. Indikatornya begini. Kita misalkan berumah tangga, kemudian istri kita juga bekerja. Biasanya jam 5 sudah pulang. Ini jam 7 malam kok belum nggak pulang. Kita pasti ribut ini, telepon. Di telepon, di WA, di di Twitter, di mana-mana gitulah, di telepon kantor, kemudian nggak ada, di telepon rumah mertua kok nggak ada, di telepon rumah ini. Ada apa istriku ini? Kenapa nggak bilang aku? Kalau ada rasa pasangan kita kepada pasangannya, sudah ada rasa yang seperti itu namanya mawadahnya sudah muncul dalam benak pasangan itu. Tapi beda lagi, kalau ada pasangan, biasanya istri kita atau suami kita pulang jam 7, jam 9 malam belum pulang, bahkan jam 12 malam belum pulang. Yang di rumah, suamimu mana? Istrimu mana? Udahlah, biar aja, udah pada gedenya aja, ngapain? Itu berarti mawadahnya
belum muncul. Oke. Jadi itulah namanya cinta plus. Walaupun di dalam mawaddah ini cintanya masih bersifat material. Artinya kita tertarik dengan pasangan kita karena faktor-faktor fisiknya. Ya gantengnya, ya cantiknya, ya tingginya, ya senyumannya, semua serba fisiknya. Tapi hati kita benar-benar mencintai dia. Itulah namanya mawaddah. Yang ketiga adalah warohmah. Roh-ha mim. Rohmah itu artinya 3. Kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Kalau cinta mawaddah itu masih terkait dengan hal yang fisik, kalau warohmah, kita mencintai pasangan kita, sudah tidak lagi melihat padanan fisiknya, tetapi padanan batiniah. Biasanya usia berapa ini? Itu usia kalau kita sudah di atas 60 tahun atau sudah punya cucu. Kita benar-benar mencintai pasangan kita, itu sudah tidak melihat ganteng cantiknya. Tapi begitu ada cucunya, cintanya berpindah dari pasangannya kepada cucunya. Kemana-mana bawa cucunya. Yang dipamerkan, ya cucunya. Semuanya untuk sang cucu. Itulah cinta kalau kita sudah mulai menua. Makanya orang Jawa bilang, pindo mimi hamin tuno. Pak Raden itu sudah ada di level itu ya, sudah di level warohmah ya. Sudah di level sempurna dan berarti udah tua kalau gitu ya. Amin. Udah tua berarti. Tapi kan belum 60. Belum 60 ya. Cinta kepada cucu artinya udah paripurna cintanya kepada dunia. Amin, amin. Sebentar Pak longgar ini ya. Jadi itulah makna sakinah, mawaddah, warohmah. Makanya pernikahan dalam Islam harus didasari atas cinta. Harus didasari atas cinta. Tidak cinta, tidak boleh oleh Rasulullah. Dari mana itu? Kita harus melihat pasangan kita. Bila ada rasa grek, rasa yang spesial, itulah namanya cinta. Kalau sudah cinta, apa yang engkau maui, aku penuhi. Itulah kira-kira makna pernikahan, sakinah, mawaddah, warohmah di dalam Islam yang saya paham. Ya, 3 hal tadi Ki, sakinah, mawaddah, warohmah. Dari uraian singkat Ki Seno, pengertiannya itu satu kondisi sebenarnya, satu proses, satu keadaan yang sangat tergantung gitu ya atas situasi di dalam rumah tangga, tergantung atas faktor-faktor yang namanya proses itu bisa naik turun dan harus terus diperjuangkan gitu ya. Jadi title kondisi sakinah mawaddah warohmah itu bukan taken for granted, orang yang sudah kawin pasti akan dapat itu, tapi itu satu proses yang harus terus diperjuangkan. Gitu prosesnya ya Ki. Iya, dan ya. Jadi sejak masa melihat itu sudah cocok, kemudian dia datang untuk mengkhidbah, kemudian diterima, kemudian masuk ke pernikahan, sudah hatinya nggak bisa kalau nggak sama dia. Gitu. Kenapa? Rasa cintanya itu sudah ada dalam dada masing-masing pasangan. Kemudian di akad nikahkan, dia langsung sakinah, mawaddah, warohmah. Warohmahnya tentunya belakangan ya. Kalau warohmahnya depan, kacau urusannya, kira-kira gitu ya. Iya. Tadi Ki Seno sampaikan harus ada rasa cinta. Iya. Cinta pasangan dari seorang laki-laki, perempuan, dan sebaliknya gitu ya. Karena itu kenapa dalam Islam ada diatur, disunahkan mengenal ya, ta'aruf. Ya. Itu ya Ki, yang ini kalau di dalamnya juga satu segmen tersendiri. Ini nanti kita akan ulas tersendiri, tapi konteksnya adalah sakinah mawaddah warohmah satu proses, satu kondisi yang memang bisa naik turun dan harus terus diperjuangkan oleh pasangan, begitu ya konsepnya. Baik, saya lari ke Pak Raden. Ki Seno tadi sudah menyampaikan pandangan Islam tentang apa makna sakinah mawaddah warohmah. Sekarang dalam konteks implementasi Pak Raden berkaitan dengan tantangan
sekarang ini yang dalam konteks ini kita bicara tentang arus sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Memang ada apa gitu ya? Tantangannya sebesar apa sehingga ini menjadi satu PR tersendiri untuk Sakinah Mawaddah Warahmah? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Kiseno itu sebenarnya sudah memberikan semacam definisi, gitu ya, definisi mengenai samawa, gitu, yang sering kalau dalam kawinan semoga samawa ya, gitu ya. Itu adalah definisi yang disampaikan oleh Kiseno. Cuman ada persyaratannya juga, gitu ya, bahwa samawa sakinah yang tadi diartikan oleh Kiseno suatu situasi ketentraman yang penuh cinta dan sebagainya, itu syaratnya harus di atas ketaatan, harus di atas ketakwaan. Tidak boleh tentram di atas kemaksiatan misalnya, gitu ya. Itu tidak boleh. Ada enggak? Ada ya, keluarga-keluarga yang merasa tentram gitu. Karena kan itu feeling gitu ya, perasaan gitu ya, atau bahkan itu mungkin persepsi, oh kita tentram gitu. Tapi kalau tentram itu di atas kemaksiatan ya, dan tidak didasarkan pada ketakwaan, itu tidak ada gunanya. Mohon maaf nanti mungkin bisa dielaborate soal ini gitu kan. Itu tidak ada gunanya gitu ya. Kalau menurut saya. Itu yang pertama. Nah, tentang ketakwaan sendiri, saya terus terang juga bukan orang yang sudah taat 100% gitu ya. Kalau kita bicara bahwa masuk Islam itu jangan setengah-setengah, harus kafah gitu. Artinya harus menyeluruh gitu. Jangan pilih-pilih. Ya, kalau ayat ini seneng saya kita pakai, tapi ayat ini ancaman neraka saya nggak terlalu suka, nggak milih gitu. Nah itu kita bisa jatuh ke sebutan munafik gitu ya. Dan munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Itu harus hati-hati. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, nah tantangan terhadap ketakwaan dan ketaatan gitu ya di dalam keimanan Islam gitu ya. Itu besar sekali saat ini gitu. Nah, kita kemarin udah banyak sekali membicarakan wacana-wacana mengenai sepilis gitu ya, tentang sekularisme, pluralisme, kemudian liberalisme. Itu ancaman nyata gitu ya. Tapi banyak orang justru menafikkan, banyak orang menutupi ya, menutupi bahwa itu bukan ancaman gitu. Biar kelihatan bukan ancaman. Kan memang sesuatu yang itu kan selalu ditutupi dengan itu toleransi gitu ya. Itu adalah suatu kebersamaan ya, keberagaman gitu. Biasanya suatu yang busuk itu ditutupi dengan kata-kata indah. Contohnya apa? Riba. Riba itu dibungkus dengan kata-kata bunga. Ya, bunga itu indah, tapi di dalamnya ya riba gitu. Nah, tapi dikatakan bunga supaya apa? Supaya kelihatan indah. Contoh lagi misalnya dukun. Dukun orang bilang orang pintar. Itu bukan orang pintar gitu ya. Kemudian paranormal gitu. Padahal dukun, syirik gitu ya. Tapi dibungkus dengan kata-kata indah. Nah, itu harus hati-hati. Ya, nah, sama sepilis ini, sekularisme, pluralisme dan liberalisme ini dibungkus dengan kata-kata toleransi, dengan kata-kata keberagaman, dengan kata-kata kita harus bersama-sama, kita semua ciptaan Allah gitu ya, harus kita saling memang kalau toleransi dalam Islam jelas lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, jelas banyak ayat-ayat yang toleransi. Tetapi dalam praktek kenyataan real sehari-hari, dalam konteks sepilis tadi, sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Apa yang sesungguhnya itu sudah jauh dari sisi ketakwaan, sudah jauh dari values Islam. Tapi karena ada kesepakatan bersama-sama dan semakin lama ini menjadi satu value sosial, lama-lama dianggap satu hal yang biasa. Saya nggak tahu, contoh misalnya perkawinan antar agama, misalnya, perkawinan antar agama, itu lama-lama dianggap biasa, dan itu juga terjadi seperti tempo hari di kota-kota kecil, ada di satu kota kecil, dan itu juga disaksikan oleh masyarakat setempat. Apalagi contoh Pak Raden yang sebetulnya itu fatal dari sisi ketakwaan, dari landasan untuk sakinah, tapi lama-lama itu hal yang biasa. Apa konkretnya yang jadi tantangan? Saya pikir konteks mencampur adukan keimanan itu banyak sekali terjadi kan. Banyak sekali orang-orang pengajian di masjid, banyak sekali orang-orang Islam yang datang kepada perayaan-perayaan agama lain gitu. Itu kan dilarang di dalam Islam karena bisa merusak akidah, kecuali dia adalah seorang pemimpin. Nah itu saya lupa hadisnya, tapi itu boleh kalau seorang pemimpin dia mengayomi banyak umat, itu boleh. Makanya ketika kita mengucapkan Natal misalnya, contoh ya, itu harus menyebutkan
saya sebagai gubernur, saya sebagai bupati, saya misalnya sebagai ketua RT, itu ada warga saya yang non muslim. Saya mengatakan saya sebagai ketua RT itu boleh gitu ya. Tetapi sebagai individu tidak boleh gitu. Nah, ini yang orang tidak tahu. Kelihatannya kita menjamin mencoba untuk mempromosikan kenyamanan, keharmonisan gitu ya, tetapi tidak dalam ketaatan. Itu percuma sebenarnya gitu. Itu mencampur adukan. Nah, sama dengan keluarga gitu. Nah, biasanya kita ikut-ikutan gitu ya, pakai topi sinterklas gitu, pakai ini gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang harus diwaspadai lah gitu ya. Harus diwaspadai untuk orang-orang tua gitu. Jangan sampai sakinah itu, mawadah itu, warohmah itu adalah yang penting aman, yang penting nyaman. Enggak. Kalau itu tidak di atas ketaatan, tidak di atas ketakwaan, maka itu akan percuma gitu. Itu pandangan saya pertama. Contoh sekarang misalnya banyak pendapat, dan tempo hari secara terpisah kita juga ceritakan pemahaman tentang humanisme gitu ya. Agama akan hilang lama-lama, yang ada humanisme. Pokoknya saya dengan Anda hubungan baik, tidak saling merugikan, tidak saling nyolong, saling hormat, itu selesai. Soal agama itu nomor sekian gitu ya. Orang juga tidak akan nanya. Ya, orang tidak akan nanya tentang itu. Perkawinan antar agama. Bahkan gitu kan, humanisme itu juga agamanya beda, jenis kelaminnya sama. Sekarang juga sudah biasa, gitu kan. Perkawinan itu kan jenis kelaminnya berlainan dan agamanya harus sama, gitu kan. Sekarang sudah tren terjadi, agamanya berbeda dan jenis kelaminnya sama. Karena humanisme itu lama sama, itu hak asasi, gitu ya. Perayaan agama lain itu yang salah satu konkret yang tantangan, yang bahaya ya dalam konteks sepilis tadi. Betul, karena itu bisa mengancam sakinah tadi itu, bisa mengancam mawadah, gitu ya, tanpa kita sadari. Itu yang harus diwaspadai. Oke, itu masalah values ya, yang satu kesalahan yang diikuti oleh beberapa orang lama-lama jadi satu hal yang biasa, gitu ya. Jadi kebenaran yang baru itu yang penting. Saya kembali ke Kiseno, Pak Raden tadi setuju dengan Kiseno, menegaskan dengan satu syarat, ya karena itu sakinah mawaddah warohmah dari Quran hadis, pasti takwa itu segala-galanya. Kalau gitu dalam konteks membangun keluarga samawa, sakinah mawaddah warohmah gitu, siapa saja yang punya peran penting dalam hal ini sehingga satu keluarga terbangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah? Ya, jadi dari pernyataan Pak Raden tadi bagus sekali ya, saya sangat setuju itu. Jadi kalau Nabi mengatakan begini, yang pertama, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Menikah itu separuh agamamu. Kemudian falyattaqillaha fi nasfil baqi. Sempurnakanlah yang separuhnya dengan jalan bertakwa. Jadi bertakwa ini memang puncak-puncaknya semua ibadah, itu goalnya adalah menjadi orang mutakin. Atau mutakun. Dan kita kalau menikah diharapkan takwanya semakin meningkat, karena sentuhan menjadi dapat pahala, hubungan yang lebih dalam menjadi pahala, menjadi sedekahnya. Jadi semuanya yang dulu dilarang oleh agama menjadi dibolehkan, bahkan disunahkan. Itu akibat pernikahan yang begitu hebatnya. Jadi dengan menikah itu semakin bertakwa. Tanpa ada ketakwaan, ya tentraman itu nggak mungkin bisa dicapai. Coba kita berbuat maksiat karena kita terbiasa taat gitu. Nanti kemaksiatan yang kita lakukan hanya pada saat itu, tapi kita setelah itu kita menyesal pasti. Kemudian hatinya berdebar-debar. Kemudian banyak hal yang membuat dirinya tidak nyaman. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Betul kan? Jadi kalau tidak mengingat Allah, melakukan kemaksiatan, ya tidak bisa tenang. Nggak bisa. Itulah ketakwaan itu begitu sangat urgent banget di dalam Islam, dan semuanya itu muaranya pada bertakwa itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa, Mas Longgar? Konteks untuk
bisa bertakwa, keluarga Ya. terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di sini. Siapa saja yang harus berperan dalam satu keluarga Oke. itu dan Ya. bagaimana masing-masing harus berperan? Iya. Jadi itu mestinya yang pertama adalah suami, yang kedua Suami. adalah istrinya. Suami, karena istri. Pernikahan itu kan dari dua makhluk ini kan. Ya. Ini dua makhluk ini. Dan Kemudian suami harus laki-laki, istri harus perempuan ya. iya, begitulah Dengan karena dua-duanya tujuannya laki-laki, adalah dua-duanya melestarikan, perempuan. ya kan? Kalau sejenis kan nggak bisa melestarikan keturunan ya. Iya. Jadi tujuan dari pernikahan tidak tercapai. Iya. Lama-lama bangsa ini punah, umat manusia sudah punah gitu. Iya. Karena perilaku-perilaku yang menyimpang itu. Ya gitu itu. Jadi Iya. yang ketiga adalah anak. Anak. Ya, 4 adalah pembantu mungkin. Ya. Bantu. Oke. Pembantu sangat menentukan perkembangan anak. Ya. Karena kita bekerja kedua-duanya tidak ada di tempat, kita serahkan pembantu. Pembantu tidak mengerti cara mendidiknya, anaknya jadi pembantu. Bahkan kondisi hari ini itu menjadi sangat-sangat penting ya. Iya. Bapaknya bekerja sibuk, berangkat pagi, pulang malam, belum luar kota, ibunya demikian juga. Akhirnya kan pendidikan diserahkan ke pembantu yang seperti kemarin kita cerita gitu ya. Betul. Biar selesai pembantu yang nggak capek dikasih gadget, nangis kasih gadget, dan luar biasanya anak kecil sekarang pun nangis kasih gadget jadi diem. Iya. Tugas pembantu jadi ringan gitu. Jadi itu sangat penting pendidikan pembantu yang berperadaban itu jadi sangat penting. Iya, betul. Asisten rumah tangga lah kita bilang. Iya. Ya. Kemudian simbah kan? Simbah. Oke, suami, Iya. istri, anak, pembantu, simbah. Iya. Karena simbah ini bisa pengaruhnya lebih besar daripada kedua orang tuanya. Ya. Karena rasa sayangnya mbah itu melebihi sayangnya kepada anaknya. Ya. Nah ini Pak Rajan testimoni itu bagaimana cintanya kepada cucunya Iya, itu. Yang iya. Jadi dulu masih ingat saya kalau cerita teman-teman yang sudah jadi kakek nenek katanya. Dulu kalau punya anak, anaknya dimarahin nggak apa-apa. Tapi sekarang kalau punya cucu dimeloi anak kita, kakek main neneknya yang marah gitu ya sampai seperti itu. Ojo iki, karena itu tadi ya warohmah ya, level warohmahnya. Iya, warohmah. Nanti session khusus nih Pak Raden kita minta testimoni khusus menjadi grandpa yang paripurna gitu ya. Besok saya hostnya Pak Raden testimoni, Mas Longgar kan sudah deket-deket ini ya. Amin ya Allah, mohon doanya. Ya. Saya kira sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan habis ini saya ketularan ya. Amin. Amin. Oke, oke. Saya kembali ke Pak Raden. Fenomena-fenomena sekarang ini kan banyak banget ya yang aneh-aneh. Ya, termasuk kemarin kita singgung, lama-lama kita ini hal biasa gitu, yang lihat hal-hal yang sebetulnya secara values Islam, Quran hadisnya sudah jauh bertentangan gitu kan. Dan ini tantangan ya, saya rasa bukan hanya keluarga yang usia muda, yang sudah married beberapa tahun pun ini juga berat. Gimana ngadepin situasi kayak gini Pak Raden? Ya, jadi memang kembali sentralnya itu adalah di orang tua, ya. Suami dan istri. Tadi Kiseno menyebutkan beberapa stakeholders yang lain, tapi kalau saya ngomong dari stakeholders tadi itu sentralnya itu orang tua, sentralnya. Mengapa kok dia sentralnya? Karena dia yang paling bertanggung jawab menjadikan anaknya itu seperti apa. Ya di dalam Al-Qur'an udah jelas itu Nasrani, Majusi, ya itu adalah orang tuanya. Ya itu yang pertama. Yang kedua harusnya orang tua yang paling dekat dan paling tahu tentang kondisi anaknya, ya. Nah, kalau dia karena kesibukan, karena hal yang lain sehingga dia memberikan kasih sayangnya itu tidak terkontrol, maka ya sudah pada akhirnya itu akan path-nya akan membelok gitu dan mereka tidak tahu, ya. Sehingga apa? Sehingga orang tua yang paling bertanggung jawab, ya. Nah, untuk itu supaya dia bisa bertanggung jawab dan dia bisa mengontrol, maka satu dia harus paham betul situasi saat ini seperti apa. Karena banyak sekali orang tua, terutama orang-orang tua muda, mungkin yang tua juga ada pasangan, itu dia tidak paham apa yang terjadi saat ini. Dikiranya kita baik-baik saja. Ya, dikiranya seperti itu, tapi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita ini sedang dalam situasi yang sangat bahaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus paham betul ketika dia menyadari, dia harus paham betul bagaimana mengantisipasinya.
Kalau dia memahami ada risiko, maka dia bisa mengantisipasi risiko dan dia harus bisa mengantisipasi risiko tersebut. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana dia memastikan gitu ya, orang-orang sekelilingnya itu juga memiliki visi dan misi yang sama dengan orang tuanya. Tadi kata Kiseno dalam memilih pembantu, dalam memberikan kepada kakek neneknya, titip ya cucuku gitu ya, titip ya anakku, artinya cucunya si kakek neneknya itu. Si orang tua harus mewanti-wanti, Mbah, tolong ya jangan dikasih terus handphonenya, jangan dikasih YouTube terus, ya sekali-sekali diajak jalan-jalan, ini uangnya, jalan-jalan kemana? Nah itu yang benar, ya jangan dibiarkan gitu. Dan untungnya kayak mbah-mbah kayak saya ini paham betul. Saya punya filosofi bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya, batasnya liang kubur kesabaran. Tetapi kasih sayang tanpa batas itu adalah pembunuhan. Apapun dikasih karena kasih sayangnya filosofi pendekar S.H. Trate ya. Iya, betul sekali. Itu filosofi yang sangat tepat. Ya, kita harus membatasi kasih sayang kita dalam rangka apa? Menyelamatkan mereka di dalam kehidupannya gitu. Betul, betul. Ya, batas antara kasih sayang dengan memanjakan. Ya, itu dua hal yang sangat berbeda. Konteks itu Pak Raden kemarin salah satu yang penting juga Kiseno, kita juga bahas tentang parenting ya. Secara dalam itu yang penting. Tadi Pak Raden cerita orang tua banyak juga yang beranggapan, berkeyakinan bahwa everything is okay. Di rumah itu oke-oke saja, anak-anaknya terkontrol gitu. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi yang Pak Raden sampaikan adalah untuk sekarang non sewu untuk punya budi pekerti yang kurang baik tidak harus keluar rumah. Ya, kalau kita dulu untuk nakal kan harus keluar rumah untuk nakal gitu ya, harus nongkrong di perapatan, bawa gitar nyanyi-nyanyi, pulang malam gitu kan untuk nakal. Sekarang kan nggak perlu gitu ya. Jadi sekarang di dalam rumah pun akses gadget dengan paket 50.000, 100.000 bisa aneh-aneh. Nah, itu pentingnya juga kembali lagi ke digital teknologi gitu ya. Kembali lagi ke orang tua juga harus care, harus aware, dan harus ngerti tentang itu. Itu yang salah satu ya, Pak Raden. Baik, kita sudah ada di ujung diskusi. Sebelumnya kita minta untuk kasih tip and trick bagi Kiseno dan Pak Raden. Pak Raden sudah paripurna lah kebahagiaannya, sudah punya cucu. Kiseno insya Allah sebentar lagi, saya sebentar lagi gitu ya. Amin. Gimana sih ya, tip and trick agar keluarga dari anak-anak kita ya, putra-putri kita, agar adik-adik kita dan juga bagi kita sendiri senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah itu apa poin-poin yang penting? Monggo, Pak Raden dulu silakan. Ya, saya pikir para orang tua ini ya, saya berbicara pada orang tua agar menyadari betul situasi saat ini gitu ya. Dan jangan terkecoh gitu ya. Jangan terkecoh sesuatu yang busuk, sesuatu yang jelek dibungkus dengan istilah yang manis ya. Istilah keberagaman, toleransi. Kita punya toleransi yang udah kita praktekkan ribuan tahun dan tidak apa-apa, aman-aman saja gitu. Jangan sampai ada definisi toleransi gaya baru. Ya. Misalnya begini, ya. Kalau kita kawin, udahlah jenis kelamin nomor 2, yang penting kasih sayang. Itu kelihatannya bagus, indah, tetapi itu busuk. Ya, itu hati-hati. Kita harus toleransi dengan mereka. Biarkan perkawinan sejenis itu busuk. Tapi dibungkus dengan keberagaman, saling menghargai, tidak ada. Saling menghargai, keberagaman tidak dalam ketaatan, itu adalah sama dengan kemaksiatan. Ya, tidak boleh ada. Ya, seperti para orang tua sadari apa yang terjadi, setelah menyadari tahu resikonya, kemudian bisa menanggulanginya agar anak-anak kita tetap lurus ya, yang pada akhirnya bisa pulang ke kampung halaman yaitu surga-nya Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu. Amin. Monggo Kiseno. Ya. Menurut saya romantisme pasangan itu harus hadir sejak awal sampai akhir. Seperti Rasulullah yang lakukan. Beliau ini sangat sayang sekali dengan istri-istrinya, bahwa romantismenya orang sekarang kalah dengan zaman Rasulullah dulu. Rasulullah ini kalau makan sepiring berdua. Sudah, coba makannya sepiring berdua. Kemudian kalau minum dilihat
di mana istrinya mendaratkan mulutnya tadi di gelas yang mana. Rasulullah minum di bekas mulut istrinya itu. Sesuatu yang bahwa aku ini benar-benar mencintaimu yang kafah loh, gitu. Dan Rasulullah juga sering mengajak istrinya untuk pergi walimatul ursi, kemudian diundi, jatuh pada siapa, kemudian diajaklah mereka. Kalau sendiri beliau tidak mau. Artinya masa-masa yang seperti ini harus kita hadirkan kembali. Mari kita hidupkan situasi rumah tangga yang romantis, membahagiakan, agar sakinah, mawaddah, warahmah bisa kita bawa sampai kita wafat. Terima kasih Mas Longgar, terima kasih Mas Andi. Amin. Masya Allah, romantisme keluarga Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Sesungguhnya sudah lengkap jadi guidance kita untuk tip and trick bagaimana membentuk keluarga yang sakinah warahmah. Terima kasih banyak Kiseno dan Pak Raden, rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.